Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Bukan Rumah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Mama, kenapa? Tidak apa-apa sayang, Mama cuma lelah. Renata mengusap kepala Ray dengan lembut, meskipun di dalam hatinya ada amarah yang menggelak. Jika Iqbal benar-benar membiarkan Jenny kembali dalam hidupnya, maka pernikahan ini sudah selesai. Banyak sekali kesakitan yang dia rasakan selama bersama Iqbal. Gaji yang tidak penuh, mertua acuh tak acuh, suami tidak peduli dan kasar. Belum lagi dia curiga bahwa suaminya bermain wanita di belakangnya. Sore itu di ruang keluarga, suasana terasa tegang meski tak ada yang berbicara. Renata sedang menyuapi Ray, sementara Harsid sibuk memindahkan sayur dari panci ke mangkuk. Iqbal baru saja tiba dari kerja, duduk santai di kursi sambil memainkan ponselnya. Namun suasana itu berubah saat Harsid membuka pembicaraan. Bal, tadi siang Jenny datang ke rumah loh, ucap Harsid sambil tersenyum penuh arti. Iqbal menoleh, meletakkan ponselnya di meja. Jenny? Yang mana? Itu mantan kamu dulu, yang cantik, modis, sekarang makin cantik loh. Ibu kaget waktu lihat dia, jawab Harsid dengan antusias. Iqbal tertawa kecil. Ia tampak tertarik. Oh, Jenny. Apa katanya, Bu? Dia nanya kabar kamu. Katanya dia masih ingat sama kamu, bahkan masih ada rasa. Jenny itu memang tipe istri idaman ya. Sudah cantik, pintar, penampilannya juga terawat. Renata tetap diam, fokus pada piring Ray yang hampir kosong. Namun ia bisa merasakan tatapan Iqbal mulai beralih ke arahnya. Iya sih Bu, kalau dipikir-pikir Jenny memang beda. Dulu dia perhatian banget sama aku, penampilannya gak pernah bikin bosan. Beda banget sama sekarang, ujar Iqbal sengaja melirik Renata. Coba lihat ini, sudah kusut gak terawat, rumah juga sering berantakan. Aku jadi heran kenapa bisa dulu aku pilih dia. Harsid tertawa kecil seolah setuju. Ya itu yang ibu bilang, kalau ada kesempatan buat kenal lagi sama Jenny, kenapa enggak? Siapa tahu kan kalian berjodoh. Renata tetap tidak merespon. Ia tahu percakapan ini sengaja memancing emosinya, namun dia menolak terpancing. Dalam hatinya dia berulang kali menguatkan diri, jangan tanggapi, jangan biarkan mereka menang. Ray yang sejak tadi duduk di sebelah ibunya tiba-tiba bersuara. Papa kok ngomong gitu sih? Papa kan sudah sama mama. Kamu diam aja Ray, ini urusan orang dewasa. Tapi kan Ray dengar, Papa gak boleh ngomong jelek tentang mama, balas Ray tegas, membuat suasana sejenak hening. Sudah Ray, fokus makan aja, jangan ikut-ikutan. Suaranya tenang tapi matanya menatap Iqbal tajam penuh peringatan. Iqbal mendengkus. Lihat Bu, bahkan anak ini lebih sering dengar omongan ibunya daripada aku. Memang repot sih punya istri begini.
Re sudah selesai kan? Ayo ke kamar. Mama mau bantu Re belajar. Ia berdiri mengabaikan Iqbal dan Harsi. Sebelum melangkah ke kamar, ia berhenti sejenak di ambang pintu. Oh iya, kalau Jenny memang lebih baik silakan saja mas. Saya tidak keberatan. Cuma pastikan nanti dia juga bisa sabar menghadapi sikap seperti ini. Tanpa menunggu jawaban, Renata membawa Ray masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Ia duduk di atas kasur mendekap Ray dengan erat. Dalam hatinya dia semakin bertekad. Aku harus keluar dari rumah ini. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa hidup lebih baik tanpa mereka. Renata tahu waktunya untuk melangkah semakin dekat. Dia hanya butuh sedikit lagi. Sukses adalah salah satunya balasan terbaik. Iqbal sedang merokok di teras saat Nanda baru saja pulang kerja. Masih sama seperti sebelumnya. Gadis itu terlalu memakai baju seksi dan kurang paham. Baru pulang dah? Tanya Iqbal sambil menatap lekat tubuh Nanda. Iya mas, capek banget nih. Pijetin dong. Ntar gantian aku pijitin itunya. Jawab Nanda setengah menggoda. Ia menatap area bawah Iqbal penuh arti sambil menggigit bibirnya. Mendapatkan lampu hijau, Iqbal tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia mengikuti langkah Nanda ke kamar. Mereka kembali melakukan hal yang tidak seharusnya terjadi. Oke lah, skip. Renata menautkan alis saat tidak merasakan ranjangnya bergoyang. Tidak ada tanda-tanda Iqbal tidur di kamar. Lantas tidur di mana? Renata melirik jam di ponsel, jam 1 dini hari. Kemana Mas Iqbal tidurnya? Tanya Renata kepada dirinya sendiri. Renata menatap toko rotinya yang baru saja buka. Papan nama besar bertuliskan Roti Manis Rere, menggantung dengan indah di atas pintu masuk. Rere adalah gabungan dari namanya dan Ray. Pengunjung sudah mulai berdatangan mencicipi roti-roti hangat yang dia buat dengan sepenuh hati. Di lantai bawah, Tari dan 2 karyawan lainnya yang baru dia rekrut tengah sibuk melayani pembeli. Dia orang berada di dapur membuat kue di belakang. Seorang lagi melayani pembeli. Renata hampir menangis terharu karena akhirnya perjuangan yang sedang dia usahakan membuahkan hasil. Ruko didesain dengan cukup cantik, instagramable istilahnya lah. Apa sih instagramable? Gitulah. Ia menyediakan beberapa spot foto bagi pelanggan yang datang. Ponsel berbunyi saat dia masuk ke ruko. Nama Rendra terpampang di layar ponsel. Wajah Renata berbinar. Segera ia menggeser ikon berwarna hijau lalu meletakkan di dekat telinga. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Re. Bagaimana kabar kamu? Ini lagi di mana? Mas dan ibu mau ke ruko, mau lihat toko kamu. Kebetulan sekali bang, kesini aja sekarang. Renata udah di ruko ini. Udah sampai mana? Masih baru saja berangkat. Udah ya, ini abang lagi nyetir. Oke bang, hati-hati di jalan, jangan terlalu ngebut. Siap, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Renata menghela nafas lega. Akhirnya finansialnya aman, tidak lagi bergantung pada Harsi dan Iqbal. Ia benar-benar lelah dengan pernikahannya. Tapi karena Iqbal belum mau melepaskannya, jadi Renata juga hanya diam. Selama lelaki itu tidak terang-terangan menunjukkan pengkhianatan, tidak menjadi soalan. Toh dirinya sudah tidak lagi cinta. Pembukaan toko roti miliknya pun dirahasiakan dari keluarga suaminya. Ia hanya mengatakan kepada Ray. Itu pun dia meminta anak itu tidak mengatakan pada siapapun. Renata benar-benar tidak ingin ada yang tahu masalah ini selain keluarganya sendiri. Renata melirik jam di tangan, sudah waktunya menjemput Ray dari sekolah. Tari, aku pergi jemput Ray dulu ya. Titip toko. Oh ya, nanti keluargaku datang, langsung bawa ke atas saja. Renata berpamitan kepada Tari yang berada di meja kasir. Oke, hati-hati ya nak. Renata mengacungkan jempolnya sebelum naik motor. Jarak sekolah Ray cukup jauh dari ruko, memakan waktu 30 menit tanpa macet.
Ia mulai berpikiran memindahkan sekolah Ray di dekat ruko karena mungkin saja suatu saat dia dan Ray akan tinggal di sana. Setelah menjemput Ray, Renata langsung kembali ke ruko karena Rendra memberi kabar bahwa mereka sudah sampai di sana. Ray, Kak Andre datang sama Uti. Benarkah? Bisa main. Ray bersorak senang. Renata tersenyum tipis, ia memacu motornya dengan kecepatan sedang. Tiba-tiba di ruko tampak mobil Rendra terparkir bersama beberapa motor dan mobil pelanggan toko. Mereka di atas, Ri? Tanya Renata kepada Tari. Iya nak, langsung ke atas saja, ini bawa sekalian, ucap Tari sambil menyodorkan loyang berisi beberapa jenis roti. Makasih Tari. Ray sudah lari ke atas sedangkan Renata di belakangnya membawa nampan. Untuk air minum ia sudah menyediakan kulkas yang tersedia air. Alhamdulillah, akhirnya kamu datang juga. Rendra berceletuk begitu melihat Renata datang. Wanita itu meletakkan nampan di meja kecil di tengah. Ia menyalami Aisyah lalu abangnya terakhir pada Mila yang perutnya semakin besar. Besar juga ruko yang dibeli ayah kalian. Kebetulan sekali di kota ini. Iya bu, alhamdulillah. Rezeki dari Allah datang di waktu yang tepat. Nih, dicoba dulu ini roti dari toko. Dicicipi, dikoreksi juga gak apa-apa. Renata tersenyum sambil menyodorkan kue. Semuanya mengambil masing-masing satu lalu mencicipinya. Bikin sendiri? Tanya Mila. Iya mbak, gimana? Tanya Renata antusias. Enak banget, lembut dan gak bikin seret. Aduh, coba aja deket rumah Re. Mbak pengen makan setiap hari, gak bikin mual soalnya. Rena terkekeh. Alhamdulillah kalau cocok di lidah Mbak Mila. Iya, empuk ini rotinya Re. Dulu kamu belajar dari mana? Perasaan di rumah gak ada pernah bikin. Sebelum ini Renata pernah jualan kue bu, tapi akhirnya berhenti karena dilarang Mas Iqbal. Oh, iya. Mereka tahu kamu buka toko? Tanya Rendra tiba-tiba. Renata menggeleng cepat. Enggak bang, aku bilangnya kerja aja di sini. Wanita itu tersenyum kecut. Ia belum memiliki nyali untuk mengatakan yang sesungguhnya pada abangnya. Mana mungkin dia mengatakan bahwa tidak lagi dinafkahi Iqbal dan melihat gelagat mencurigakan dari suaminya itu. Bagus, jangan pernah katakan pada dia dan keluarganya. Dra, jangan begitu. Aisyah mengingatkan. Biarin bu, cukup kita saja yang tahu Renata membuka toko dan memiliki banyak aset warisan. Mereka bukan orang yang ikut bahagia melihat Renata bahagia. Ucapan Rendra ada benarnya. Aisyah hanya terdiam. Ia tidak bisa membantah jika Rendra sudah memberi titah. Keluarga Renata pamit menjelang malam. Rendra harus mengurus restoran, jadi tidak bisa menginap. Sedangkan Aisyah harus mengurus ternak. Setelah keluarganya pamit, Renata segera menutup toko karena jam buka toko hanya sampai jam 5 sore saja. Entah jika sudah tinggal di sana, mungkin saja bisa sampai malam. Bukannya tidak percaya pada karyawan atau Tari, tetapi untuk berjaga-jaga saja. Hanya Renata yang memiliki kunci ruko. Renata, kamu kerja di mana sekarang? Tanya Harsi malam itu ketika sedang makan. Wanita itu duduk sendirian karena Iqbal dan Nanda belum pulang. Renata mengatur nafas sebelum menjawab. Ia berbisik pada Ray untuk segera masuk kamar. Di toko roti bu, baru buka di dekat jalan raya. Alhamdulillah lumayan ramai. Harsi memandang Renata dengan mata menyipit. Kerja di toko roti, jadi pegawai. Baguslah, biar uang Iqbal utuh dan kamu gak jadi beban. Jadi mulai sekarang gak usah makan lagi di rumah Rek. Iya, Renata tahu bu. Tenang aja, gak akan ganggu ibu atau Mas Iqbal. Pakai saja semua uangnya. Kalau ada apa-apa nanti jangan nyari Renata. Apa kamu bilang? Mana mungkin kami nyariin kamu. Renata. Harsi mendengus kesal. Ia memalingkan wajah dan melanjutkan makan. Percakapan berhenti sampai di situ. Renata tahu terlalu banyak penjelasan hanya akan membuatnya dicurigai.
Ia memilih menyembunyikan fakta bahwa toko roti itu adalah miliknya. Belum saatnya mereka tahu. Esok harinya setelah menjemput Ray dari sekolah TK, Renata langsung membawanya ke ruko. Ray tampak senang setiap kali mereka tiba di sana. Lantai 2 toko sudah Renata ubah menjadi ruang bermain dan istirahat untuk Ray. Ada karpet lembut, mainan, dan sebuah kasur kecil di sudut ruangan. "Mah, Ray suka banget di sini. Bisa main-main sendiri tanpa dimarahin papa atau nenek," ujar Ray sambil melompat di atas karpet. "Iya Ray, harus nyaman di sini. Mama kerja di bawah, jadi kalau Ray butuh apa-apa tinggal panggil mama ya. Ray bisa bantu mama nggak nanti?" "Tentu saja, kalau sudah besar ya Ray. Ray bisa bantu mama jualan. Sekarang main aja dulu. Nanti kalau mau turun panggil mama." Ray mengangguk senang. Setelah selesai bermain, dia turun ke lantai bawah. Melihat ibunya sibuk di kasir, Ray berdiri di sebelahnya dan memperhatikan dengan serius. Sesekali ia menyapa pelanggan dengan suara kecil, membuat beberapa dari mereka tersenyum. "Anak pintar," puji salah satu pelanggan sambil mengelus kepala Ray. Renata merasa haru melihat Ray menikmati waktunya di toko. Meskipun hidup mereka jauh dari kata sempurna, setidaknya di tempat ini Ray bisa merasa lebih bahagia. Setiap malam ketika Ray tertidur, Renata memandangi wajah anaknya dengan penuh tekad. Ia tahu bahwa usaha ini baru permulaan. Ia ingin toko rotinya menjadi lebih besar, lebih sukses, agar Ray memiliki masa depan yang lebih cerah. Mereka boleh meremehkanku, tapi nanti mereka akan tahu siapa aku. Malam semakin larut dan rumah terasa sunyi. Renata sudah terbiasa mendengar alasan Iqbal yang selalu sama. "Lembur, banyak kerjaan di kantor." Ia tak lagi bertanya atau mencari tahu. Fokusnya kini hanya pada Ray dan toko roti yang sedang berkembang. Namun jauh di luar sana, Iqbal menjalani kehidupan yang berbeda dari yang ia ceritakan. Di kantor, saat para karyawan lain sudah pulang, Iqbal sering menyisakan waktu bersama seorang rekan kerja perempuannya. Awalnya hanya sekedar mengobrol, tapi seiring waktu, kedekatan mereka melampaui batas yang seharusnya dijaga. Mereka berbagi rahasia, tawa, hingga momen-momen yang tak pantas terjadi di tempat kerja. Tidak hanya itu, Jenny, mantan kekasihnya, sering mengirimkan pesan mengajaknya bertemu. Pada malam tertentu setelah meninggalkan kantor, Iqbal sengaja menemui Jenny di sebuah kafe atau tempat yang sepi. Percakapan ringan berubah menjadi kedekatan yang tak semestinya. Dengan Jenny, Iqbal merasa bebas, seolah melarikan diri dari realitas rumah tangga yang menurutnya membosankan. Malam itu di sebuah hotel kecil yang jauh dari keramaian, Iqbal dan Jenny menghabiskan waktu bersama. Ya, ini percakapan. Pokoknya gitulah Iqbal dan si Jenny itu. Anyamnya. Ya, kayak gitu, kita skip. Sementara itu Renata di rumah tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu sekaligus tulang punggung untuk dirinya sendiri. Ia tak pernah menyadari sepenuhnya apa yang Iqbal lakukan di luaran sana. Tetapi hati kecilnya merasakan ada yang tak beres. Namun Renata memilih untuk diam dan memutuskan perhatiannya pada Ray serta usahanya yang akan kian berkembang. Baginya tidak ada gunanya menuntut perhatian dari seseorang yang jelas-jelas tidak lagi mempedulikannya. Waktunya akan tiba, pikir Renata dalam hati, di mana semua akan terungkap. Pagi itu, suara piring beradu terdengar dari dapur. Harsi tampak sibuk membersihkan peralatan makan sambil menggerutu. Di meja makan Iqbal duduk sambil menyeruput teh hangatnya, sementara Renata hanya diam, duduk di kursi keluarga mendampingi Ray yang sedang bersiap sekolah. Suasana terasa sedikit tegang, seperti ada hal yang tidak diungkapkan tetapi begitu terasa. "Iqbal, apa-apaan ini? Gaji kamu dipotong lagi. Ibu sudah capek begini tapi kamu malah makin sedikit bawa uang ke rumah." "Ya memang begitu bu, banyak potongan. Ada biaya nih itu, pajak sama lembur yang gak cair. Ibu jangan bawel dong, katanya bisa ngatur keuangan."
Tapi begitu kena potongan malah sewot. Lembur. Apa gunanya lembur kalau cuma habisin waktu dan gak ada hasilnya? Iqbal diam. Wajahnya datar seolah tak peduli dengan keluhan ibunya. Renata di sisi lain tetap tenang, berpura-pura tidak mendengar percakapan panas di depannya. "Renata," panggil Harsi tiba-tiba. "Iya, Bu." "Kamu di rumah ini enak ya? Gak masak, gak nyuci, gak bersih-bersih, maunya cuma leha-leha sambil main sama anak kamu. Apa kamu gak mikir?" "Bukankah Ibu dan Mas Iqbal sendiri yang mengatakan bahwa kita urus urusan masing-masing? Jadi untuk makan aku nyari sendiri, Bu. Bahkan untuk isi perut Ray yang masih menjadi tanggung jawab Mas Iqbal saja aku yang urus. Anak Ibu tidak pernah peduli, apalagi Ibu sendiri. Lalu baju mengurus urusan masing-masing harus totalitas, Bu. Aku hanya mencuci bajuku dan Ray saja. Itu pun pakai sabun sendiri dan air juga Renata bantu beli token. Bersih-bersih. Ini rumah Ibu. Aku takutnya kotor lagi kalau sampah sepertiku yang membersihkan. Kamu ini benar-benar gak tahu diri ya. Sudah jadi menantu tinggal di rumah ini malah gak tahu. Gak bisa bantu apa-apa. Bu, kalau mau ngomel-ngomel aja nanti atau kapan-kapan. Aku gak ada waktu. Aku mau kerja." Iqbal berlalu begitu saja tanpa menunggu balasan. Dasar anak kurang ajar. Anak dan mantu sama saja. Selesai bersiap, Renata dan Ray bersiap berangkat. Renata menemaninya seperti biasanya, membawa tas Ray yang sudah isi diam-diam dengan pakaian dan kebutuhan lainnya untuk dibawa ke toko roti. Sore hari, setelah menjemput Ray dari sekolah, Renata mengajaknya ke sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan, tidak jauh dari ruko miliknya. "Ray mau makan apa?" "Nasi goreng mas sama es teh." "Baiklah, tunggu sebentar ya." Setelah memesan, Renata duduk berhadapan dengan Ray, memperhatikan anaknya yang tampak bahagia. Warung itu tidak terlalu ramai, hanya ada 2 pelanggan lain di meja terpisah. Udara sore terasa sejuk, membuat suasana menjadi lebih nyaman. Ketika makanan datang, Ray segera melahapnya dengan lahap. Renata hanya memesan segelas teh hangat untuk dirinya. Ia memilih untuk menyimpan uangnya, fokus pada kebutuhan Ray. "Enak mah," ujar Ray dengan senyum lebar. "Kita sering kesini ya." "Iya sayang, selama mama bisa kita makan di sini ya. Tapi jangan bilang siapa-siapa di rumah ya." "Iya mama, ini rahasia kita." Renata tertawa kecil meski hatinya berat. Hidup seperti ini memang tidak mudah, pikirnya. Tapi setidaknya Ray bahagia, dan itu sudah cukup. Setelah selesai makan, mereka menuju ruko. Ray bermain di lantai atas sementara Renata kembali bekerja. Di toko pelanggan mulai ramai, membuat Renata sibuk. Dalam hatinya dia merasa bersyukur memiliki tempat untuk melarikan diri dari atmosfer rumah yang menekan. Rumah terasa lenggang. Lampu-lampu di ruang tamu menyala temaram, menciptakan bayangan lembut di dinding. Renata berada di dalam kamar bersama Ray yang sudah tertidur lelap. Ia sedang duduk di tepi tempat tidur, memeriksa tugas sekolah Ray, ketika samar-samar terdengar suara tawa pelan dari ruang tamu. Renata menghela nafas panjang, menundukkan kepala sambil menekan dadanya. Suara itu, suara yang ia kenali milik Jenny. Ia tidak perlu memastikan karena sudah cukup sering mendengar nama itu dibicarakan di rumah belakangan ini. Di ruang tamu, Jenny duduk santai di sofa. Ia mengenakan pakaian kasual namun tetap terlihat anggun, dengan senyuman yang nyaris tidak pernah pudar dari wajahnya. Di sebelahnya Iqbal duduk dengan sikap santai, terkadang tertawa kecil menanggapi celotehan Jenny. Harsi muncul dari dapur membawa sepiring cemilan. "Jenny tambah nyaman saja ya di sini," ujarnya disertai senyum yang terlihat tulus. Ia meletakkan piring itu di meja lalu duduk di kursi dekat mereka. "Iqbal memang butuh pendamping seperti kamu, seseorang yang bisa membuatnya bahagia." "Tante baik banget sih.
Saya senang kalau memang kehadiran saya diterima di sini. Diterima? Ya tentu saja diterima. Kalau memang cocok, kenapa enggak? Lagi pula, perempuan itu enggak banyak membantu, sekedar tinggal di sini saja. Rasanya sudah merepotkan. Iya Bu, Jenny ini beda. Dia perhatian, pengertian. Gak banyak menuntut. Kata-katanya terdengar ringan tapi cukup menusuk jika ada yang mendengarnya. Renata di dalam kamar tetap diam. Meski setiap kata yang ia dengar bagikan duri yang menancap di hatinya, namun ia menahan diri. Aku di sini bukan untuk mereka. Aku di sini hanya untuk anakku. Percakapan di ruang tamu terus berlanjut. Kini lebih santai. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Harsi bahkan mulai menggoda keduanya. Kalau memang kalian cocok, gak ada salahnya pikirkan masa depan. Pekerjaan kamu sudah mapan, Iqbal juga. Dia juga butuh pasangan yang benar-benar mendukung dia. Jenny tersenyum tipis menatap Iqbal. Kalau Mas Iqbal setuju, kenapa tidak? Malam itu, Renata tidak bisa memejamkan matanya. Meski rasa sakit dan penghinaan membebaninya, ia memilih untuk diam. Tidak akan lama lagi. Siang itu, toko roti milik Renata cukup ramai. Beberapa pelanggan sedang memesan kue sementara Renata berdiri di belakang meja kasir, melayani pembeli dengan senyum ramah. Aroma roti segar memenuhi ruangan memberikan kesan nyaman bagi siapapun yang masuk. Belum lama setelah salah satu pelanggan keluar, pintu toko kembali terbuka. Harsi muncul bersama dua orang temannya. Mereka membawa tas kecil dan tampak rapi, tanda baru saja pulang dari arisan. Wah, tempatnya lumayan juga ya. Cocok buat foto-foto, ujar salah satu teman Harsi sambil melirik sekeliling toko. Harsi mendongak. Matanya langsung menangkap sosok Renata di balik meja kasir. Sebuah senyum mengejek muncul di wajahnya. Itu kan Renata, kerja di sini rupanya, jadi kasir ya. Suaranya lantang cukup untuk membuat beberapa pelanggan menoleh. Renata tetap tersenyum, menunduk sedikit sambil melanjutkan menghitung uang kembalian untuk pelanggan di depannya. Iya Bu, cari penghasilan agar bisa bertahan hidup, jawabnya singkat berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Salah satu teman Harsi, Bu Linda, memiringkan kepalanya, memperhatikan Renata lebih seksama. Oh, ini menantu kamu ya? Saya kira gak kenal, tadi gak sadar. Cantik juga kalau lagi kerja gini. Cantik apa? Paling cuma kelihatan rapi karena kerja di tempat orang. Kalau di rumah mah ya begitu saja. Cuma kasir Linda, bukan kerja yang bisa dibanggakan. Renata diam, hanya tersenyum kecil meski ucapan itu menohok. Namun Bu Linda dan Bu Sari, teman Harsi, tampak tidak nyaman dengan nada bicara itu. Ya gak apa-apalah Harsi, yang penting kan dia kerja, gak nganggur. Tapi beda dong Sar. Kalau Jenny, calon istri kedua Iqbal, itu beda kelas. Lulusan luar negeri, cantik dan pekerjaannya bagus. Iqbal untung banget lah kalau jadi sama dia. Loh, Iqbal mau nikah lagi? Emangnya kamu gak keberatan? Tanya Sari. Keberatan kenapa? Malah bagus Iqbal punya yang gak beban lagi, jawab Harsi dengan sewot. Pernyataan itu terasa seperti cambukan di udara. Tetapi Renata tetap menjaga ekspresinya tetap tenang. Ia hanya memandang ke arah pintu berharap pelanggan selanjutnya segera masuk agar suasana berubah. Tari yang berada di dapur sempat mengintip dan melihat Harsi. Ia tahu siapa wanita itu tetapi tidak ikut campur. Dalam hati, Tari kagum pada kesabaran Renata. Ya sudah, kita foto-foto aja dulu, kata Bu Linda mencoba mengalihkan topik. Ia mengeluarkan ponselnya dan meminta Harsi untuk berpose di depan etalase roti. Renata yang masih berada di belakang meja kasir menatap mereka dari kejauhan. Biar saja mereka boleh meremehkan sekarang.
Tapi waktu akan membuktikan siapa yang akan bertahan, pikirnya. Ia menunduk kembali fokus pada pekerjaannya. Sementara tawa Harsi dan teman-temannya terdengar seperti angin yang berlalu. Malam itu suasana rumah terasa sunyi. Ray sudah tidur di kamar bersama Renata. Sementara Harsi menonton televisi di ruang tengah dengan volume rendah. Di sudut lain rumah, Iqbal mondar-mandir dengan wajah gelisah. Ia memegang ponsel sesekali menatap layar seolah menimbang sesuatu. 5 juta. Dari mana aku bisa dapat uang sebanyak itu? Pikirnya. Ia melirik pintu kamar Renata yang tertutup rapat. Meminta pada ibunya jelas bukan pilihan. Harsi memang memegang seluruh gajinya, tapi mengambilnya kembali hampir mustahil. Sekali uang berada di tangan Harsi, itu berarti sepenuhnya milik ibunya. Iqbal mendesah panjang lalu mengetuk pintu kamar Renata dengan sedikit ragu. Lalu ia membuka pintu dengan pelan. Renata, ada apa mas? Tanyanya pelan tak ingin membangunkan Ray. Iqbal menggaruk belakang kepalanya tampak canggung. Kamu punya uang gak? 5 juta saja, aku lagi butuh banget. 5 juta? Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu mas? Gaji aku di toko roti kecil, cuma cukup buat kebutuhan sehari-hari aku sama Ray. Kamu bohong kan? Masa gaji kamu gak bisa disisihin? Paling gak ada lah tabungan sedikit. Mas, aku kerja cuma buat hidupin aku sama Ray. Kalau ada lebih pun aku simpan buat kebutuhan Ray ke depannya. Mana mungkin aku punya 5 juta? Iqbal terdiam. Merasa buntu, Renata tetap berdiri di tempatnya. Tatapannya dingin. Ia ingin bertanya untuk apa Iqbal membutuhkan uang sebanyak itu, tapi ia memilih diam. Bukan urusanku lagi. Biarkan dia mencari jalannya sendiri, pikir Renata. Ya sudahlah. Di dalam kamar, Iqbal duduk di atas tempat tidur sambil menatap layar ponselnya. Pinjaman hingga 10 juta tanpa ribet. Hanya KTP saja. Ia membaca syarat dan ketentuannya dengan cepat, lalu mulai mengisi formulir. Mau bagaimana lagi? Kalau nggak ada uang, urusan ini bisa berantakan, pikirnya sambil mengetik data pribadi. Tak butuh waktu lama, permohonan pinjaman Iqbal disetujui. Dalam beberapa menit, uang 5 juta langsung masuk ke rekeningnya. Namun di layar juga muncul detail cicilan dan bunga yang harus dibayar. Iqbal hanya melirik sekilas, lalu menutup aplikasi. Yang penting masalah ini beres dulu, urusan bayar belakangan. Dengan nafas lega ia menyimpan ponselnya, namun di sudut hatinya ada rasa gelisah yang tidak bisa dia abaikan. Bagaimana nanti ya kalau ibu tahu? Bagaimana kalau Renata tahu? Biarlah. Yang penting sekarang aman, pikirnya. Malam itu setelah uang pinjaman masuk ke rekeningnya, Iqbal merasa sedikit lega. Namun ia tahu masalahnya belum selesai. Ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk dari wanita yang selama ini menjadi rekan kerjanya sekaligus selingkuhannya. Jangan lupa bawa uangnya malam ini. Kalau enggak, kamu tahu sendiri aku bisa apa. Iqbal menghela nafas berat. Rasa kesal dan takut bercampur jadi satu. Wanita itu, Rani, sudah beberapa kali meminta uang dengan alasan untuk kebutuhan pribadi. Tapi kali ini berbeda. Rani mengancam dengan bukti video mereka berdua di kantor. Sesuatu yang bisa menghancurkan reputasi Iqbal jika sampai tersebar. Ia mengganti pakaian dengan cepat, lalu melangkah keluar kamar. Harsi yang masih duduk di ruang tengah menatapnya dengan curiga. Mau kemana malam-malam begini? Tanya Harsi suara tegas. Ketemu teman bu, ada urusan kerja. Di sebuah kafe kecil di pinggir kota, Rani sudah menunggu. Wanita itu menggunakan gaun merah yang membuatnya tampak mencolok. Tatapan matanya tajam. Bibirnya tersenyum penuh kemenangan saat melihat Iqbal mendekat. Mana uangnya? Tanya Rani tanpa basa-basi. Ini 5 juta. Sesuai yang kamu minta. Sekarang hapus video itu. Tenang aja, aku orangnya profesional. Nih, lihat.
Rani mengeluarkan ponselnya menunjukkan video tersebut, lalu menekan tombol hapus. Namun sebelum Iqbal bisa merasa lega, wanita itu menyelipkan ponselnya kembali ke tas dengan senyuman penuh arti. Tapi Iqbal, kamu tahu kan, aku masih punya cara lain kalau kamu coba macam-macam. Maksud kamu apa? Ya, aku kan bisa merekam lagi kapan saja aku mau. Jadi jangan pikir kamu bisa lepas begitu saja. Oh ya, kalau kamu mau ketemu lagi, pastikan bawa uang lebih banyak. 5 juta ini cepat habis tahu. Iqbal hanya bisa memandangi wanita itu pergi. Rasa marah dan takut saling berebut di dadanya. Ia tahu Rani tidak akan berhenti sampai di sini. Tapi saat ini dia tidak punya pilihan. Di perjalanan pulang, Iqbal mengutuk dirinya sendiri. Kenapa aku sampai terjebak sejauh ini? Kenapa aku bodoh banget sih? Pikirnya. Meninju setir mobil dengan kesal. Namun seperti biasa, dia tidak menyalahkan dirinya terlalu lama. Baginya masalah ini hanya soal waktu. Dia yakin bisa menemukan cara untuk mengatasinya. Meski dalam hati ia tahu semuanya semakin rumit. Iqbal kembali ke kantor beberapa hari kemudian dengan rencana di kepalanya. Hubungannya dengan Rani tidak hanya membahayakan pekerjaannya, tetapi juga hidupnya. Ia tahu bahwa selama ini wanita itu berada di dekatnya. Ancaman akan terus ada. Kali ini dia memutuskan untuk bertindak sebelum semuanya semakin rumit. Iqbal menyusun skenario untuk menjebak Rani. Ia memanfaatkan posisi dan pengaruhnya di kantor, mencari celah dalam pekerjaan Rani. Selama beberapa hari ia memperhatikan tugas-tugas yang dikerjakan wanita itu, mencatat setiap kesalahan kecil yang Rani lakukan. Tak butuh waktu lama bagi Iqbal untuk menemukan kelemahan. Rani ternyata sering lalai dalam administrasi dan beberapa kali menyalahgunakan akses kantor untuk keperluan pribadinya. Iqbal segera melaporkan temuannya ke atasan mereka, lengkap dengan bukti berupa dokumen yang sengaja ia kumpulkan. Kita tidak bisa mentoleransi ini. Rani sudah melanggar aturan perusahaan. Saya pikir langkah tegas harus diambil. Dalam hitungan hari, kabar tentang pemecatan Rani tersebar di kantor. Wanita itu dipanggil ke ruang HR dan diberikan surat resmi. Rani tampak terkejut dan berusaha membela diri, tetapi bukti yang dikumpulkan Iqbal terlalu kuat untuk dibantah. Saat keluar dari kantor dengan wajah merah karena amarah, Rani menatap Iqbal yang berdiri di sudut ruangan. Ini semua ulah kamu kan? Desisnya pelan hampir berbisik. Aku cuma melaporkan fakta. Kamu sendiri yang melakukan itu, Rani. Selamat tinggal. Rani tidak punya pilihan selain pergi dengan membawa barang-barangnya. Dengan pemecatan itu, ia kehilangan akses ke kantor dan tidak lagi punya kesempatan untuk merekam atau mengancam Iqbal. Sore itu Iqbal pulang ke rumah dengan perasaan lega. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa beban berat di dadanya sedikit terangkat. Namun di sisi lain, dia sadar bahwa masalah ini tidak benar-benar selesai. Di kamar dia duduk diam memandangi ponselnya. Ia membuka daftar kontak dan melihat nama Renata. Sesaat rasa bersalah menyelinap di pikirannya. Tetapi ego Iqbal masih terlalu besar untuk mengaku salah atau meminta maaf kepada istrinya. Sebaiknya ia berkata pada dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah fase buruk yang akan segera berlalu. Sekarang fokus cari cara untuk dapat uang lebih banyak lagi lah. Toh semua ini cuma untuk kenyamanan hidupku sendiri. Pagi itu, suasana di toko Renata begitu ramai. Aroma roti segar yang baru keluar dari oven memenuhi ruangan, menarik perhatian para pelanggan yang sudah mengantri di depan kasir. Renata sibuk melayani pembeli sambil sesekali memberikan arahan kepada Tari dan 2 karyawan lainnya. Pesanan untuk acara ulang tahun di Blok A sudah selesai, Mbak Renata, lapor salah satu karyawan. Bagus, jangan lupa cek lagi ya. Pastikan semuanya lengkap sebelum diantar. Toko Renata kini berubah menjadi tempat favorit warga sekitar. Kualitas rotinya yang enak dan pelayanannya yang ramah membuat banyak pelanggan kembali, bahkan membawa teman atau keluarga mereka.
Seneng banget lihat toko kamu sesukses ini, ujar Tari sambil menghampiri Renata di sela kesibukannya. Aku bangga sama kamu. Dulu kita cuma bisa mimpi, sekarang beneran kejadian. Semua ini juga berkat kamu, Tari. Kalau gak ada kamu, mungkin aku gak sanggup. Kita jalanin ini bareng-bareng ya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.